Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Lamiyah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sekarang kita sampai bait syair walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Walikulli hayyin aqilin fi qabrihi itu sebagai khobarnya jar majrur, likulli hayyin, untuk setiap hay itu yang hidup, aqil yang berakal, fi qabrihi di dalam kuburannya, mubtada'nya amalun, dia nakirah karena khobarnya jar majrur maju. Jadi kalau khobar jar majrur dia maju, maka mubtada'nya nanti boleh nakirah. Jadi terjemahkannya, dan setiap hay yang hidup akil berakal ketika mati nanti, fi qabrihi di dalam kuburannya, amalun ada amalan, yuqarinuhu yang menemani dia, qarana yuqarinu artinya menemani, hunaka di sana, wa yus'alu dan dia akan ditanya, jumlah fi'liyah, fi'il naibul fa'il. Ulangi, walikulli hayyin aqilin fi qabrihi, dan setiap atau untuk setiap yang hidup lagi berakal, fi qabrihi di dalam kuburannya, amalun ada amal, yuqarinuhu yang menemani dia, hunaka di sana, wa yus'alu dan akan ditanya. Ya, zahir dari ucapan Syekhul Islam, yang ditanya itu orang-orang yang akil, orang yang di dunianya itu orang yang apa? Akil, mafhum? Ya, bukan orang-orang yang majnun, tapi orang-orang yang akil, baik dari kalangan yang muslimnya maupun yang kafirnya. Maka kita yakini nanti di alam barzah ada yang namanya apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur adalah as-su'al, pertanyaan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, setelah pertanyaan ini akan ditemani oleh amalnya, baik amal baik, ya dibentuk nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang indah, atau amal yang buruk dibentuk oleh Allah dengan rupa yang sangat buruk dan menjijikan. Nasallallahu semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Makanya jangan lupa ya, dawamkan terus zikir pagi dan apa? Petang. Karena di dalamnya ada isti'adzah, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa apa? Kubur dan juga siksa api neraka. Tiap pagi, tiap petang dia baca. Bahkan dalam sholat saja sebelum dia salam, ya para ulama mengatakan hukumnya wajib dia meminta dari 4 perkara yang menakutkan, berlindung kepada Allah dari apa? Dari 4 perkara tersebut. Dan yang hadis yang paling lengkap berbicara tentang hal ini adalah hadisnya Bara ibn Azib. Hadisnya Al-Bara ibn Azib. Ketika Nabi dan para sahabatnya kumpul, dihadirkan ada jenazah. Ya, yang satu jenazahnya muslim, yang satu jenazahnya apa? Kafir. Kemudian yang muslim dulu cerita, ya diangkat ruhnya, mafhum, diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu langit dibuka, ya para malaikat bertanya, siapa ini? Dijawab fulan ibn fulan. Wanginya harum, wanginya ya sedap itu. Mafhum, sampai nanti
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke alam barzahnya. Ya, begitu juga mayit yang kafir diangkat juga, mafhum, kemudian ditanya siapa ini, baunya busuk sekali, baunya sangat menyengat, bau sekali. Tapi ketika dimintakan pintu langit dibuka, para malaikat enggan membukanya. Akhirnya dia dihempaskan, dilemparkan ke kuburannya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu singkat cerita atau singkat hadisnya. Antum bisa sesekali baca lengkapnya hadisnya Bara ibn Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Ibnu Qayyim menariknya ketika di kitab Ad-Da'u wad-Dawa, itu kan kitab berisi tentang pertanyaan tentang anak muda yang sudah putus asa itu. Karena dia jatuh cinta, akhirnya jadi mabuk cinta, ditolak. Waduh, gimana tuh perasaan anak muda? Jatuh cinta tapi namanya tolak, hidup segan, mati tak mau. Akhirnya dia minta nasihat kepada Ibnu Qayyim. Gimana ini caranya ini? Akhirnya dibikinlah satu buku yang kita kenal sekarang, Ad-Da'u wad-Dawa. Ibaratnya ini orang memang harus diterapi, nggak bisa obatnya cuman begini, enggak. Sama jiwa ini bisa sakit, sebagaimana tubuh itu bisa sakit, jasmani ini bisa sakit, rohani juga bisa. Sebagaimana jasmani juga perlu terapi. Kayak misalkan mukanya pada bopeng nih, nggak mungkin sekali terapi doang. Kasihan tuh lihat kalau waktu melihat orang-orang yang dioperasi plastik. Sampai bengok-bengok, ini matanya merah, kayak habis dipukulin, hidungnya nggak jelas bentuknya. Nah, apakah cukup sekali? Enggak, dan itu tersiksa, disuntik sini, disuntik sana, dipotong ininya kalau pesek hidungnya, biar dimancung, dikasih tambahin namanya. Nambahin apa kali, plastik tambahin apa lagi, biar apa? Biar mancung. Belum lagi kalau gagal, mencong hidungnya, nah kalau gimana? Dibongkar lagi. Itu dalam perkara jasmani. Sama, yang lebih parah itu penyakit apa? Hati. Makanya wajar kalau Ibnu Qayyim memberikan nasihat satu buku. Nih baca buku nih. Dan diawalinya dengan hadisnya Bara ibn Azib, supaya dia ngeri, takut mati. Bahwasanya nanti kalau dia mati di alam kuburnya begini konsekuensinya. Ketika dia tidak bisa jawab pertanyaan dua malaikat, akhirnya apa? Dibukakanlah pintu-pintu neraka, aromanya dia cium, begitu busuknya, begitu baunya, dan ditemani oleh siapa? Amalnya yang buruk tersebut. Karena kita takut, penasaran lagi, baca lagi sampai selesai. Intinya di dalam kitab itu berisi efek-efek maksiat. Dan jangan dikira maksiat itu tidak punya efek. Punya. Walaupun mungkin tidak langsung efeknya. Bisa disebutkan oleh para ulama sampai 40 tahun baru dia merasakan namanya efeknya. Dan otomatis, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab itu ada dawa, itu sudah otomatis sudah. Entah cepat atau lambat, pasti yang namanya maksiat punya efek. Dan jangan dikira lagi maksiat itu hanya sekedar mata, telinga, tangan, mulut. Dia berakidah yang jelek saja, yang buruk saja, itu pun termasuk bentuk maksiat secara global. Karena maksiat itu berarti kan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam masalah tauhid A, tapi dia malah yang B. Itu pun sama, sebetulnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya punya efek. Semuanya punya efeknya. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita imani di dalam bait syair ini, yang pertama adanya yang disebut fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah soal al-malakain, pertanyaan dari dua malaikat. Pertanyaan dari dua malaikat. Memang ada beberapa riwayat disebutkan namanya siapa? Mungkar dan Nakir. Bahkan disebutkan warnanya azraq, aswad azraq. Dua malaikat ini.
Kemudian ditanya, yang pertama adalah man rabbuka. Kalau orang mukmin dia akan jawab dengan tegas, Rabbi Allah. Rabbku adalah siapa? Allah. Kemudian ditanya lagi, ma dinuka. Apa agamamu? Maka dia akan menjawab dini Islam. Kemudian yang ketiga, ya kalau di sini ada redaksinya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki yang diutus di antara kalian atau di tengah-tengah kalian? Maka dia menjawab adalah Muhammad Rasulullah. Ya, ada beberapa redaksi. Intinya ditanya 3 poin ini. Siapa Rabbnya, siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini kalau di dunia bisa aja dihafal, gampang, selesai. Hafal sama hafal, tapi bukan semudah itu, atau tidak segampang itu, tidak semudah itu. Atau dari atas ditalkin. Ayo, sudah nih, sudah dikuburin katanya. Kita pergi dulu 7 langkah, nanti balik lagi. Gelar karpet yang dipimpin oleh ustadz, oleh kiai, nanti bilangin man rabbuka. Man rabbuka. Wah, ini gimana ceritanya? Lah dia aja yang mentalkin, enggak tahu dia jawab atau tidak. Itu kan sudah perkara gaib. Mafhum, enggak ada yang tahu. Mafhum. Dan juga berarti dia sudah berustudha nih, kalau enggak ditalkin nanti dia enggak bisa jawab, nanti kena ditempeleng lagi sama malaikat. Banyak ya kerusakan-kerusakan ketika membuat perkara-perkara baru. Jadi kita harus imani bahwasanya di sana ada yang namanya fitnah kubur, dan fitnah kubur itu adalah apa? Soal al-malakain. Dan ini adalah hak. Ya, perkara ini adalah apa? Hak. Ya, walaupun kadang ada orang yang meneliti. Bentar ya, gue kasih apa namanya? Kasih mikrofon, didengerin. Oh, nggak ada tuh suaranya. Ya sudah beda apa? Sudah beda alam. Atau mau dibuktikan ada orang dulu dikubur, nanti diuruk. Nanti dia keluar dalam keadaan apa? Kenapa ini? Habis ditanya sama dua malaikat. Ini perkara-perkara khurafat yang Islam tidak butuh kepadanya. Islam berlepas diri darinya. Maka cukup saja apa yang dikabarkan Nabi pasti hak. Bahwasanya ada yang namanya fitnah apa? Kubur. Ada pun orang kafir kalau ditanya man rabbuka, ha gitu. Ha kayak orang nggak tahu. Kayak orang kalau ditanya udah makan belum? Ha. Itu maksud dari ha. Ya, ditanya lagi apa agamamu? Ha. Siapa nabimu? Ha. Terus dia hanya menjawab, aku hanya mengikuti manusia. Manusia ngomong A, saya ngomong A. Ini taklid namanya. Ya. Nasallallahu wassalamah. Maka sekali lagi pentingnya seorang mempelajari agamanya, mempelajari din Islam, dan mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menginspirasi Syekh Muhammad bikin kitab ya salah satu usul. Karena isinya tentang 3 poin ini. Mengenal Allah, ya, mengenal din Islam, kemudian mengenal apa? Nabi Muhammad. Ya, mengenal Allah dengan apa? Dengan tauhid. Baik uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Kita pelajari itu hakikatnya kita sedang berkenalan dengan siapa? Rabb kita, Tuhan kita. Kemudian pelajari fikih, ya salat, puasa, haji itu kan apa yang ada dalam din Islam. Pelajari itu. Ya, insyaallah taala dia akan kuat untuk memegang agamanya. Kemudian dia pelajari juga sunnah-sunnah Nabi, bagaimana karakter Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi dan seterusnya. Baca sirah-sirah nabawiyah, ya, baca hadis-hadis Nabi, hafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, minimalnya kita jangan sampai luput perkara yang wajibnya. Karena din ini luas. Ya, ada yang wajibnya, ada yang penyempurnanya, ada yang mustahabatnya. Minimal jangan sampai lepas dari yang pokoknya. Maka sekali lagi terikat dengan masalah konsep iman. Itu asal iman jangan sampai lepas. Asal iman apa? Jangan sampai lepas. Nanti pelan-pelan dia perbaiki menjadi kamal iman yang wajib, perbaiki lagi kamal iman yang mustahab. Nah, itulah orang yang punya peluang besar untuk masuk surga bighairi hisabin wala adab. Itu terus dibangun.
Ya, karena keimanan ini kan seperti bangunan. Sebagaimana kita bikin bangunan pelan-pelan, pondasi dulu, kemudian tiang, kemudian dikasih kamar, dikasih tingkat berapa terus. Ya, semakin kuat dananya, semakin kuat budgetnya, insya Allah Ta'ala bangunannya juga semakin apa? Besar. Ya, jangan dikira orang bikin tower Zam-Zam duitnya cuma 20.000, nggak bisa lah. Ya, minimal berapa T itulah misalkan, atau berapa miliar. Mau bikin rumah-rumah yang kayak Musdalifah tuh, masa cuman 1 M ya. Katanya ramai kemarin tuh, datang si Willy. Ya, mau ditawar rumahnya. Ada aja ya, orang nggak habis pikir buat konten ya. Dulu Raffi Ahmad datang ramai itu sampai jalan Jurumudi sama-sama ramai. Sekarang datang sama nih. Wih, ini nggak jelas juga nih. Ditawar rumahnya, mintanya 200 miliar. Wah, kaget 200 miliar. Ya, maksudnya ya rumah seperti itu gedenya kan nggak mungkin apa dananya, budgetnya apa kecil. Sama, iman begitu besar, iman begitu tinggi, nggak mungkin dia cuma leha-leha saja. Ya, apalagi sampai hilang asal imannya, asal pondasinya. Ya gimana rumah itu mau tegak, mau berdiri? Ya, maka ini harus kita yakini, kita imani, karena sebagai bahan motivasi, bahan bakar. Ya, sebagai apa? Bahan bakar. Nah, kalau lulus nanti yang mukmin akan dibukakan apa? Wangi-wangian atau aroma mafhum ya dari apa? Surga. Kemudian ditemani oleh sesuatu yang sangat indah rupanya. Sampai dia berharap, ya Allah, segerakanlah hari berbangkit. Karena dia sudah kangen ingin masuk apa? Surga, sangat rindu. Adapun yang tidak bisa menjawab tadi ditemani oleh sesuatu yang sangat buruk rupa, dan itulah amal dia, ya, sampai berharap apa? Tidak ada hari berbangkit. Ya, tinggal 2 sudah pilihannya kalau sudah di dunia sudah. Ya. Kalau di dunia terkadang kita masih bisa senang, kadang susah, ya. Tapi kalau sudah ya tinggalin dunia, udah pilihannya mau yang mendapatkan nikmat kubur atau mau mendapatkan apa? Azab kubur. 2 sudah pilihannya. Cuma berapa? Pilihannya 2. Itu yang disebut nanti azab atau nikmat kubur. Jadi ada 2 poin. Fitnah kubur, ya itu pertanyaan. Yang kedua nikmat atau azab apa? Kubur. Dan ini juga hak, sebagaimana hadisnya Abdullah bin Abbas. Ada orang yang disiksa gara-gara apa? Namimah. Ada orang yang disiksa gara-gara la yastatiru minal baul. Ya, ada yang mengartikan yastatir itu tidak memperdulikan percikan apa? Air kencingnya, walau kena kakinya, kena celananya, bodoh amat. Itu salah satu makna la yastatiru minal baul. Itu pada remeh. Tapi ada yang namanya apa? Siksa kubur. Qanifillah rahmani rahimakumullah, di sini sedikit pembahasan. Ya, ada beberapa kelompok yang tidak akan ditanya, tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama para anbiya. Yang pertama siapa? Para anbiya. Yang kedua para syuhada. Yang kedua para syuhada. Sebagaimana dalam hadis kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilauan pedang-pedang di atas kepalanya itu fitnah. Jadi kalau mati syahid, mafhum, mereka terbebas dari yang namanya soal pertanyaan 2 malaikat di alam kuburnya. Semangat ya Mas ya untuk berjihad. Nah, jihad ini kalau menang ya meninggikan kalimat Allah, kalau kalah mati apa dia? Syahid. Ya tidak ada yang rugi dari berjihad. Dan jangan dikira berjihad itu harus dimodali. Ya, makanya kan fisabilillah itu dengan jiwa dan juga dengan apa? Harta. Ya kalau dia bisa beli kuda, dia beli kuda, bisa naik kuda. Kalau enggak ya sudah masuk jalan pejalan kaki. Ya, kecuali ada yang modalin. Ya seperti Nabi tawarkan, ada nggak yang modalin nih? Ya Utsman kasih modal sekian. Tapi kalau mau berangkat sendiri, modal sendiri. Ya pengen jihad tapi modalin ya gimana cerita? Modal apa? Dan dengkul.
Ya, jadi berjihad itu dengan modal jiwanya ya dan modal apa? Hartanya. Dia tebus tuh, dia jual jiwanya, dia jual hartanya untuk mendapatkan yang lebih indah, yang lebih baik. Itu para syuhada. Yang ketiga murabitun, itu orang-orang yang menjaga perbatasan ketika perang kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Biasanya ada wilayah-wilayah yang harus dijaga. Ya, itu disebut apa? Orang-orang murabitun. Jadi dia betul-betul mengawasi, jangan-jangan nanti ada musuh masuk. Ya, dia betul-betul menjaga di situ. Kadang dibikin sip gantian, sip pagi, sip apa lagi? Siang, kayak di Saudi itu. Ya, di daerah Saudi Utara dengan perbatasannya Yaman Utara. Jadi orang Saudi itu, pemerintah Saudi nyewa orang-orang Yaman yang siap jadi murabitun. Ya, kurang lebih dulu gajinya 8 juta per bulan. Wah, bondong-bondong lah orang Yaman itu. Ya, tujuannya ngapain? Tugasnya jagain, takut orang Syiah masuk ke wilayah Saudi. Ya, jadi kalau ada ngeliat orang nongol, tembak mati sudah SOP-nya. Ya, misalkan sekian jarak berapa kilo, ngeliat orang jalan di situ, ya atau ngindik-ngindik, ngumpet-ngumpet, udah diapain? Dor. Nah, itu disewalah orang-orang Yaman yang siap. Ya lumayan, dulu dapat berita 1 bulan dapat 8 juta. Ya, 1 bulan dapat 8 juta. Ya, ada yang kerjanya setahun, 2 tahun, ya. Pulang-pulang nikahnya. Ya, ada yang beli senjata, ada yang beli AK-47, ada yang ya pulang nikah. Ya, ngapain kerja dulu di sana, jaga perbatasan. Mafhum? Ya. Itu termasuk apa? Murabitun. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya sedikit masail, dan juga ada masail di sini. Ya, ketika ditanya di alam barzakh, ya ditanya ataupun mendapatkan azab dan siksa, apakah ruh saja atau badan saja? Maka yang rajih wallahu a'lam ruh dan jasad. Sebagaimana tadi kan hadisnya Bara ibn Azib, ketika berjumpa dengan Allah kemudian dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasad yang ada di alam barzahnya. Jadi yang ditanya, yang mendapat siksa dan azab itu badan dan ruhnya. Badan dan namanya ruhnya. Bukan cuma badan saja atau ruhnya saja, tidak. Tapi badan dan ruh. Hanya saja memang mereka mengalami kehidupan yang berbeda, yaitu alam apa? Alam barzakh. Bagaimana kehidupannya? Ya, kita tidak tahu, itu perkara gaib. Mafhum, apakah dia makan, apakah dia minum, apakah dia tidur, apakah dia ya apa dan seterusnya, itu namanya alam apa? Alam barzakh. Sampai kapan? Ya sampai yaumul qiyamah. Ya, makanya Abu Hurairah ya ketika mau wafat nangis sejadi-jadinya. Dia ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Ya, beliau mengatakan apa? Ya, qillatuz zad, sedikitnya perbekalan, wa tulus safar, sedangkan safarnya begitu apa? Panjang. Ya, berarti sudah berapa tahun tuh? Ada 1400 ya, kurang lebih lah. Ya, padahal ini Abu Hurairah loh, masih ngomong apa? Bekalnya apa? Sedikit, sedangkan perjalanannya apa? Panjang. Padahal terus mengalir buat dia ya pahala jariyah. Ketika ada hadis kita bacakan an Abi Hurairah, kita doain radhiyallahu anhu. Terus orang bisa mendapatkan ilmu dengan hadisnya. Ya, itu yang disebut dengan ilmun atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Itulah yang pahala terus tercatat untuknya atau dia mendapatkan pahalanya. Karena kan ketika Bani Adam meninggal, inqata alaihi amaluh, semua amalnya terputus. Illa min salas, kecuali berapa? 3. Sedekah jariyah. Kira-kira sedekah jariyah berapa lama bertahan? Misalkan dia bangun masjid nih, ya, jariyah selama masjid itu terpakai, kira-kira berapa kuat masjid? 100 tahun? Hah? 200 tahun? Coba masjid tertua di Indonesia di mana coba? Masjid apa? Ya, udah berapa tahun coba? Ya, anggaplah 100 tahun. Ya, itu buat dia 100 tahun. Kalau dia sudah mati, 100 tahun terus tercatat buat dia. Yang kedua, waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Nah, kalau orangnya mati, itu sudah enggak ada lagi yang doain dia.
Ya, walaupun diilahkan juga cucunya, itu juga termasuk anak. Tapi siapa yang sadar kalau dia doain kakeknya? Coba kita sendiri aja. Pernah nggak doain kakek? Atau jangan jauh-jauh dah, doain bapaknya. Ya, kadang lupa. Tapi ini yang kalau misalkan satu nggak bisa dikejar, dua nggak bisa dikejar, minimal kita punya yang berapa nih? 3 nih. Ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kita ajari anaknya, ajari orang lain. Ya, walaupun antum cuma bisa tajwid misalkan, ajari anak-anak. Ya, barangkali dengan anak ini nanti besar dia ngajar lagi, nanti dia punya murid ngajar lagi terus. Ya, atau antum punya karya tulisan, pelan-pelan aja nulis-nulis. Ya, Allah yang akan berikan keberkahan. Ya, jadi harus punya yang namanya pasif income. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi pahala bisa mengalir untuk dia. Ya, walaupun bukan 3 ini saja. Ya, nanti bisa di searching, dicari ya apa saja amal yang terus mengalir. Jadi tidak terbatas 3 ini. Selama ada dalilnya, ada hadisnya, maka itu pun menjadikan hujjah. Ya, jangan terpaku dengan 3 ini. Nanti tinggal dicari apa saja selain 3 ini. Tapi memang yang masyhur sedekah jariyah, kemudian anak saleh yang mendoakannya, dan yang ketiga ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya mengalir buat dia seakan-akan dia hidup. Makanya kata Ibnu Qayyim, ketika dia mati, ya maka seakan-akan dia punya ruh yang kedua, jasad yang kedua, yang tetap hidup dan seakan-akan dia sedang beramal. Itu maksudnya. Jadi ya kan sudah mati dia, terputus kan, nggak boleh, dia nggak bisa sholat, nggak dapat pahala sholat. Ya sedekah belajar dan sudah ada terputus. Dia meninggalkan ilmu, misalkan buku ini ilmu nih. Ya punyanya siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Ada orang baca ini terus mendapatkan ilmu manfaat dari buku ini, maka ya tercatat pahala untuk siapa? Abdul Ghani, ya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Padahal orangnya sudah mati. Padahal orangnya sudah meninggal. Itu yang disebut dengan akan terus mengalir pahala untuk dia walaupun orangnya sudah meninggal. Ya, makanya perlu kita punya bekal yang sebanyak-banyaknya. Siapa tahu, siapa yang tahu kiamat bakal dekat lagi, kan gak ada yang tahu. Walaupun sudah ada yang bilang akhir zaman, ya memang karena perusakannya besar. Tapi kan nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, memang Ustadz Zulkifli itu sama yang akhir zaman itu. Zulkifli ya. Ya, sudah yakin banget, makanya udah mau deket lagi nih, akhirnya bikin perumahan di mana gitu, khusus orang-orang yang ya ingin menyambut yaumul kiamat dan seterusnya. Nggak ada yang tahu, entah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu kapan terjadinya yaumul kiamat. Nabi nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu. Semuanya dikembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi masail. Pertanyaan 2 malaikat ini khusus untuk umat Nabi Muhammad atau umat-umat terdahulu juga. Maka di sini ada 3 aqwal. Ada yang mengatakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, ada yang mengatakan semua umat, ya ada yang berpendapat tawakuf. Ya Allah alam, ya ini berlaku untuk semua umat. Berlaku untuk semua umat. Kita lanjutkan, hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Ini mubtada adalah akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad yunqalu telah dinukil. Ya, walaupun dia fi'il mudhari', maksudnya fi'il madi, telah dinukil. Kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i dulu baru Malik, padahal kalau dari sisi lahirnya Abu Hanifah duluan, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Ahmad. Maka jawabannya karena namanya bait syair itu harus mengikuti ketukan, ritmenya, alur ketukan atau notnya. Ya, jadi kalau misalkan Abu Hanifah dulu nggak dapat ketukannya, setelah didahulukan Syafi'i dapat, terus Imam Malik,
Ya sudah. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i dulu, baru Imam Malik, baru Abu Hanifah, baru Ahmad, enggak. Tapi ini karena menyesuaikan ketukan. Karena bait syair itu punya ketukan. Jadi kita harus bikin kalimat, misalkan harokat, 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 sukun, harokat, harokat, sukun. Jadi sudah ada polanya. Kita tinggal ikuti pola saja. Bikin kalimat yang huruf pertamanya berharokat, terserah doma, fathah, kasroh, terserah. Huruf keduanya berharokat, huruf ketiganya berharokat, huruf keempatnya sukun, huruf kelimanya harokat, huruf keenamnya harokat, huruf ketujuhnya sukun. Itu baru satu pola. Totalnya ada 16 pola. Nanti tinggal dia pilih pola yang mana. Apakah baharnya rajaz, baharnya kamil, baharnya mudhari', ada bahar mudhari', ada bahar tawil, macam-macam, total 16. Jadi tinggal ikuti pola. Tinggal ikuti apa? Polanya. Kayak ini. Hadza berarti 4 ketukan. Hadza berarti garis atau harokat, sukun, harokat, sukun. Ha itu 2 ketukan. Ya, harokat, sukun. Za itu 2 ketukan. Harokat, sukun. Karena dia polanya kamil. Kamil itu harokat, sukun, harokat, sukun, harokat, harokat, sukun. Pusing ya, yang udah belajar nahu, yang belajar mah gampang, cuma bikinnya susah emang. Kalau cuma tahu polanya mah gampang. Nanti suruh merangkai, astagfirullah nggak dapat lagi, cari lagi. Ya, kayak kemana aja disuruh bikin bait syair cuma satu doang, yang Muhammadun apa maridun. Ya, kata barisalah wa huwa marid. Ya, jadi satu sisi sesuai, nahu sorobnya harus sesuai, ketukannya harus sesuai, dan kita bisa memetik arti dari apa yang kita rangkai. Ya, jadi memang lebih tinggi grammar level ketika dia mau belajar arut atau bait syair. Intinya di sini kata Syekhul Islam, ini adalah akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Begitu juga Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad dinukil. Ya, kita lihat, periksa satu-satu. Yang pertama Imam Syafi'i, namanya Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i namanya apa? Muhammad ibn Idris. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya, meninggal 204 Hijriah. Muda, cuma 54 tahun usianya. Ya, masih muda enggak 54? Pak Rena sudah berapa? Hah? 67. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, semoga Allah panjangkan umurnya di atas ketaatan. Amin. Ya, ini Imam Syafi'i berapa nih? 54. Ya, meninggal di tahun 204. Atau hafalin gini aja. Abu Hanifah wafat 150. Lahir Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i meninggal 204. Lahir Imam Muslim. Gitu. Jadi setiap meninggal para alim, Allah hadirkan kembali orang-orang yang betul-betul ingin menjaga dinul Islam. Adapun Imam Malik, namanya Malik ibn Anas. Namanya apa? Malik ibn Anas. Beliau lahir pada tahun 97 Hijriah. 9 berapa? 7. Bedanya jauh ya sama-sama Imam Syafi'i. Jauh sekali. Tadi kan Imam Syafi'i 150. Imam Malik berapa tadi? 97. Jauh. Ya. Meninggal 179. Meninggal 179. Ya. Jadi ibaratnya Imam Syafi'i baru umur 29, Imam Malik meninggal. Masih dapat Imam Syafi'i. Berarti berapa tuh umurnya Imam Syafi'i, Imam Malik? Lahir 97, meninggal 79. 79 tambah 3 berapa? 81. Berapa? 81. Masya Allah. Sekarang Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya siapa? Abu Hanifah namanya Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit, asalnya dari Kufah. Beliau ini asalnya dari Kufah. Ya, beliau meninggal 150. Kalau lahirnya 90 Hijriah,
meninggal 150. Berarti usianya berapa? 60 tahun. Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit. Ya, dan beliau termasuk yang kena pemikiran irja, tapi irjanya yang paling ringan, disebut murji'ah fuqaha. Ya, apa itu murji'ah fuqaha? Dalam definisi iman keliru, tapi praktek benar. Itu murji'ah fuqaha. Jadi apa ya? Jadi definisi salah, tapi prakteknya apa? Benar. Prakteknya apa? Benar. Ketika ada orang melakukan syirik besar, dikafirkan. Tapi kalau murji'ah mu'asirah kontemporer, definisi benar, prakteknya apa? Salah, fatal. Salahnya bukan lagi salah yang biasa, tapi salahnya apa? Fatal. Ya, perkara-perkara ijma ditabrak, perkara-perkara syarat dibuang, perkara-perkara rukun gak usah, ya, dan seterusnya, banyak perkara yang ditabrak sama dia. Itu namanya murji'ah mu'asirah. Meninggal 150. Yang terakhir Imam Ahmad, lahir pada tahun berapa Imam Ahmad? Ya, 164. Meninggal 240. Ya, lahir 164. Berarti Imam Syafi'i baru 14 tahun, Imam Ahmad lahir. Dan ketemu Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, jumpa. Ya, meninggalnya 200 berapa? 40. Itu sedikit biografi tentang para a'immah yang memang masyhur sampai zamannya Syekhul Islam. Ya, dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad. Dan kalau dilihat fikih yang paling lengkap, itu fikihnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad menggabungkan antara fikihnya ya orang-orang Madinah, orang-orang Mekah, dan orang-orang Kufah, dikumpulkan. Kalau orang-orang Abu Hanifah itu hanya orang-orang Kufah. Tapi kalau Imam Malik ya dari Madinah. Imam Syafi'i ngambil dari Madinah dan juga dari mana? Mekah. Kemudian Imam Ahmad menggabungkan itu semua. Ya, makanya kalau dilihat ya punya musnad Imam Ahmad itu yang paling besar, yang paling besar. Karena ibaratnya dia mengumpulkan semua jalur-jalur tentang fikih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Imam Ahmad. Dan kalau dilihat turunannya, yang paling terjaga akidahnya, ya kita berbicara secara umum aja, yaitu orang-orang yang bernisbahkan kepada Imam Ahmad. Ya, kalau orang-orang Abu Hanifah biasanya banyaknya Maturidi. Ya, kalau yang larinya ke Syafi'iyah banyaknya apa? Asy'ari. Ya, yang dari Imam Malik juga ya entah Asy'ari juga bisa, entah Maturidi bisa. Tapi bukan dari Imam Maliknya ya, orang-orang belakangannya. Orang-orang apa? Belakangannya. Ya, bukan berarti Imam Malik sebagai ini atau Imam Syafi'i itu Asy'ari. Ini keliru fatal ya. Ya, katanya Imam Syafi'i akidahnya apa? Asy'ari. Loh, gimana ceritanya? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204, sedangkan Abu Hasan Asy'ari itu di tahun 300-an. Kok bisa-bisanya Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari? Ya. Dan uniknya orang belakangan, kami akidah Asy'ari, kalau fikih Syafi'i. Loh, gimana ceritanya? Ya, kalau emang dia konsisten dengan Syafi'iyah, berarti bukan hanya ngambil fikihnya seharusnya kan, tapi ngambil juga apanya? Akidahnya. Kan ini lucu namanya, kocak. Ya sebetulnya sama orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah, mafhum? Ya, katanya kalau fikih saya fikihnya alul hadis, ya, atau fikihnya A, B, C dan mafhum. Kalau akidah salaf, tapi pas dicek bukan akidah salaf, akidahnya Jahmi, akidahnya apa? Asy'ari. Jadi tidak cukup dengan pengakuan. Ya, dan bikin kamuflase gitu kan. Kalau orang Asy'ari dengan tegas, saya Asy'ari gitu, berani. Ya, independen gitu, maksudnya pede bahwasanya saya Asy'ari gitu. Tapi orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf, ngakunya pengikut salaf,
tapi setelah dibongkar Jahmi. Ya, ternyata Asy'ari, bahkan lebih parah dari Jahmi dan lebih parah dari apa? Asy'ari. Yang tadi pagi ada kasih contoh. Ya, Ustadz NU ditanya menyembelih kebo untuk laut, musyrik kata dia. Nggak boleh. Ya, tapi bisa dikasih solusi. Ya. Nyembelih untuk makan-makan, mubah ini kata dia. Baru palanya diapain? Dilempar ke laut. Kan pala orang nggak banyak yang suka, ya, ribet. Ya udah lempar aja mah. Nah, ini kan tipu muslihat ya. Tapi kalau yang ngaku salafi nggak apa-apa nyembelih di mana? Di laut, apa nyembelih kebo untuk laut, untuk jin. Yang memang perbuatannya syirik, tapi orangnya enggak. Kan lebih parah berarti. Ya, yang itu juga parah, maksudnya tapi lebih parah yang ini. Ya, dia masih meyakini yang menyembelih untuk siapa? Jin itu kafir. Tapi memang dibikin tipu muslihat. Ya sudah nggak apa-apa sebenarnya aja, tapi untuk niatnya makan-makan katanya. Ya, nanti baru kepalanya diapain? Dibuang ke laut. Lucu ya kayak gini ya, fotonya diapain namanya? Dimain-mainin gitu. Ya padahal intinya sama untuk acara apa? Untuk acara, tapi masih mending dari artian kalau dia diserahkan kepada laut langsung, berarti apa? Musyrik kafir. Ya, begitu. Itu sedikit tentang ya Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan semua kunyahnya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Jadi kalau ditanya Imam Syafi'i siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Imam Malik, Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Ya Abu Hanifah. Kan Abu Hanifah kunyah. Ya, dikasih pertanyaan langsung pusing dia. Iya ya, Imam Malik Abu Hanifah, Abu Abdillah. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah. Giliran tanya siapa kunyahnya Abu Hanifah? Bingung dia. Ya itu Abu Hanifah sudah kunyah. Cuma namanya Nu'man ibn Tsabit. Cuma dia lebih ma'ruf dengan Abu Hanifah. Mafhum? Tinggal satu ya. Ini kita borong aja ya. Habisin. Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Maka apabila kamu mengikuti jalannya mereka, maka kamu muwaffaq. Ya, muwaffaq itu diberi taufik. Jangan muwaffiq. Karena muwaffiq berarti yang memberi taufik yaitu Allah. Maka kita pakainya isim maf'ul, muwaffaq, yang diberi taufik. Ya sudah, ikuti saja. Dan mereka ikuti siapa? Ikuti salaf semuanya. Ikuti sahabat, ikuti tabi'in, ikuti tabi'ut tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan Abu Hanifah itu melihat sahabat tapi dari jauh sekali. Makanya ada yang menganggap Abu Hanifah ini tabi'in karena dia pernah melihat Anas atau siapa gitu, Tufail atau Anas dari jauh tapi. Ya. Wa ini ibtada'ta, dan apabila kamu membuat perkara baru, fama 'alaika mu'awwalu, maka tidak ada bagimu. Mu'awwal itu rujukan atau sumber. Jadi sumbermu tidak kuat gitu, sumbermu tidak valid kalau kamu membuat perkara baru yang tidak diajarkan ya dari Rasulullah atau disampaikan oleh para generasi salaf. Maka hakikatnya engkau tidak punya hujjah, engkau tidak punya rujukan yang valid, yang kuat. Ya. Atau belajar konsep iman saja ya. Kalau ditanya mana rujukannya, jelas ini ijma'nya salaf. Dan musuh-musuh juga meyakini itu ijma'. Tapi kalau mereka kita tanya dari mana asal usulnya mereka mengatakan pelaku syirik besar tidak kafir, bingung dia. Dari mana ya? Coba aja tanya dari mana asal usulnya. Paling cari-cari dalil yang sifatnya mutasyabih. Nggak ada dalil yang sharih yang mereka pegang. Ya, dalil-dalil yang sifatnya apa? Mutasyabih. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut, pertama kali orang yang mengatakan Islamnya yang melakukan syirik besar Muhammad ibn Karram. Ya, Muhammad ibn Karram yang hidup di tahun 200-an, ya 250 ke atas. Ya, bukan termasuk generasi salaf. Bukan termasuk apa? Generasi salaf. Cuma mereka kan nggak mau mengakui. Ya, yang mengatakan pertama Muhammad Karram, ya, karena Muhammad Karram ini ya biografinya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Ya, termasuk penyeru kesesatan, penyeru apa? Kebid'ahan.
yang disebut nanti karomiyah. Karomiyah. Yang menyatakan Islam itu cukup lisan. Jadi kalau dia sudah bersyahadat muslim selama-lamanya. Ya, walaupun dia menyembelih untuk jin, makan apapun, dia tetap apa? Muslim. Itu siapa? Muhammad ibn Karam. Mahfum. Ya sebenarnya beragama itu mudah ya, kalau memang disampaikan apa adanya sesuai dengan wakil kenyataannya. Makanya akidah sahihah itu adalah akidah yang sesuai dengan wakil kenyataan. Maksud kenyataan itu apa yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan pemahaman salaf. Makanya keluar dari pemahaman salaf, udah acak-acakan semua sudah. Jadi ditarik benang merahnya. Kenapa banyak firqah? Karena memang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Itu benang merahnya sebetulnya. Kenapa banyak firqah? Karena tidak mau kembali kepada salaf. Padahal kembali kepada salaf itu kelaziman, keharusan. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar kecuali melalui perantara mereka. Ya, mereka beribadah saja diperhatikan oleh Rasul. Kalau salah ditegur. Ya, kalau Rasul nggak tahu karena ini perkara gaib, Nabi di rumah, ya disaksikan oleh Allah, turun wahyu. Berarti betul-betul diawasi. Ya, kalau nggak ditegur, ya sudah, memang itu boleh. Tapi kalau ditegur, berarti apa? Itu bukan bagian dari apa? Din, selesai. Ya, dan begitu juga para sahabat semangat untuk menyampaikan Islam apa adanya, tidak dirubah sedikit pun, terutama masalah-masalah akidah. Ya, kan akidah paling berat ini. Ya, karena akidah itu tidak boleh taklid. Beda kalau masalah fikih. Antum pilih yang mana ya? Mustahab atau wajib? Taklid aja, nggak masalah. Tapi kalau dalam masalah akidah, yang itu adalah hati, karena akidah itu kan dari kata akad. Akad itu kan hati yang diikat kuat. Ya, maka nggak boleh ngikatnya itu lemes, ngikatnya itu loyo, ngikatnya harus kencang, kuat gitu. Misalnya ya, nggak boleh dia taklid, nggak boleh dia taklid Allah di mana ya? Di atas arsy atau di mana ya? Oh, saya taklid aja, nggak boleh. Ya. Misalkan orang pelaku syirik besar ini kafir nggak ya? Aduh nggak tahu dah saya, nggak boleh. Harus jazm kuat dia meyakini akan kafirnya orang-orang yang melakukan syirik besar. Saya mah taklid sama ustadz ini aja lah, nggak boleh. Ya itu bukan akidah namanya. Karena akidah ya diambil dari kata akad. Akad itu ikatan yang kuat. Nggak boleh dia bimbang, nggak boleh dia ragu, nggak boleh. Apalagi perkara-perkara yang tadi sudah ijma. Perkara-perkara yang sudah apa? Sudah ijma diyakini oleh generasi terbaik umat ini, yaitu salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Selesai lah. Kalau antum ragu misalkan sholat di masjid mustahab atau wajib, antum taklid nggak masalah. Ya karena mungkin belum tahu apa. Ya data-datanya, yaudah saya taklid sama Ustaz Fulan aja karena mungkin penjelasannya begini, masya Allah. Ya sudah, labas. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh seorang apa? Taklid. Nggak boleh seorang apa? Taklid. Harus dengan i'tiqad yang jazim, yang kuat, tidak boleh ragu. Makanya salah satu syarat la ilaha illallah apa? Tidak boleh ragu. Apa lawannya ragu? Yakin. Ya, dia ragu, nggak bisa, nggak jadi. Ya saya ragu nih, apakah betul Allah Subhanahu Wa Taala yang hak untuk disembah? Nggak boleh. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah lah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Pelakunya yang tidak menyembah Allah, maka kita yakini juga dia musyrik. Tidak boleh, anak taklid sama Syekh Fulan nggak boleh. Ya, tapi kenapa kita bawa penjelasan Syekh? Karena Syekh ini ya sedang membawakan dalil, sedang membawakan dalil Al-Quran, hadis dan ucapannya salaf. Ya, kita hormati, kita ikuti. Bukan sekedar sosoknya saja, tidak. Karena sosok itu tidak aman dari fitnah. Ya, tapi yang mereka bawalah yang maksum, yaitu Al-Quran, hadis dan juga apa? Ijma'nya para salaf. Ya, bukan berarti kita pengen nyari sendiri, belum mampu kita nyari sendiri. Ya, makanya agama ini estafet dari sahabat, tabi'in, imam sampai hari ini. Kita tinggal pegang aja tongkatnya, selesai. Ya, bukan berarti kita pengen taklid sama juga. Ya, ini yang harus kita pahami ketika belajar akidah, tidak boleh taklid. Tapi dalam perkara-perkara fikih ya masih diberikan toleransi. Ya makanya para imam-imam saja terkadang punya 2 akwal, punya 3 akwal. Ya itu kan menunjukkan ada yang apa?
Oh kayaknya kurang tepat nih, ganti lagi. Tapi kalau ada akidah, wah Imam Ahmad punya 2 akwal, nggak ada ceritanya. Imam Syafi'i punya 2 akwal, yang satu bilang kafir, yang satu tidak, nggak ada ceritanya. Ya jangan disamakan perkara-perkara yang sifatnya akidah fundamental dengan perkara-perkara fikih yang di situ boleh ada silang pendapat. Dalam perkara-perkara yang sifatnya turunannya, dalam perkara sifatnya turun. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Apakah pertanyaan di kuburan itu perlu diulang sampai manusia dibangkitkan atau gimana Ustaz? Enggak, sekali aja. Kalau lulus udah nanti dapat nikmat kubur. Tapi kalau dia gagal, rosib, ya udah dapatnya siksa kubur. Masa ditanya terus gimana? Ya walaupun memang ada yang meringankan. Misalkan dia lagi diazab nih, ya didoain oleh anaknya, ya Allah ampunilah bapak ibuku, Allah maghfirli wali walidayya. Ya bisa diringankan itu. Tapi setelah doanya selesai bisa lagi diazab lagi. Karena cuma 2. Kalau enggak nikmat apa? Azab sudah. Tapi ketika azab bisa dikasih keringanan. Ya salah satunya doa. Ya, salah satunya apa? Doa. Kalau misalkan kirim pahala, ya kirim pahala kan bukan doa itu. Cuma ngasih pahala sifatnya. Ngasih apa? Ngasih pahala. Sama kayak misalkan antum punya pahala jariah, ya catat terus. Ya begitu juga kirim pahala. Kadang orang kalau kirim pahala berarti nanti dia kalau lagi disiksa tidak diapain, tidak disiksa diringan, enggak. Atau misalkan pakai tongkat ini, pakai tanaman, kita tanam selama dia tumbuh, ya maka dia tidak akan diapain, disiksa. Padahal para ulama menegaskan itu khususon untuk Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, ya karena para sahabat tidak ada yang melakukannya. Jadi ini khusus untuk Nabi, ya karena Nabi diberikan wahyu, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lagi disiksa. Lah sekarang kita nggak tahu dia lagi disiksa atau enggak, tiba-tiba kita main tancepin, berarti kan kita sudah suudzon sama dia. Wah ini kayaknya orang disiksa nih, gua tanamin pohon duren aja dah. Dan akhirnya berkias-kias, ya bukan hanya pohon, ini juga bunga, dia termasuk yang bagian dari pohon. Akhirnya ditaburin apa? Bunga. Itu semua main kias-kias aja dia. Selama bunga ini belum kering, maka dia masih diapain? Diampuni dan seterusnya. Berarti tiap hari kita apain ini? Taburin. Ya biar laku jualan apanya? Kembang. Oh, ya. Atau kelamaan lah kalau kembang, kita aja tanam pohon. Pohon apa tuh biasanya di kuburan? Kamboja yang kuat, yang awet. Ya, atau pohon mangga sekalian aja. Ya enggak gitu konsepnya. Ya, jadi cuma sekali Usama. Maksud terus-terusan ujian. Ya, sekali aja. Yang panjang itu nikmatnya atau azabnya. Itu yang akan panjang terus. Ada lagi? Ya. Ini paling logis tadi yang pertanyaan di depan bidang kubur itu, apakah umat terdahulu juga ditanyakan atau hanya umat khusus? Ya memang tadi terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, ada yang mengatakan umum, ya ada yang mengatakan tawakuf. Tawakuf itu nggak ambil sikap. Tapi yang untuk Nabi Muhammad ya dapat. Ya umat-umat terdahulu dia tawakuf. Maka yang rajih wallahu alam umum. Ya sebagaimana ya dalil tentang siapa tuh Fir'aun yang dihadirkan apa? Api ya di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, selesai kita dari Lamiyah. Mungkin bisa nanti kita bahas kitab yang lain ya, mungkin Akidah Wasitiyah insyaallah taala. Insyaallah taala. Cukup ya. Ya semoga bisa menjadi motivasi kita untuk terus banyak beramal ya, terlebih kita sudah kenal apa itu tauhid ya, dan juga lawannya harusnya lebih semangat gitu. Harus lebih apa? Lebih semangat sebagaimana para sahabat ketika mereka di masa jahiliyah kemudian datang Islam, wah semangatnya luar biasa. Semangatnya apa? Luar biasa ya, seperti orang yang apa ya, bebas itu dari cengkraman ya, betul-betul dinampakkan rasa nikmatnya, rasa syukurnya itu dengan terus apa? Memperbanyak amal saleh. Ya, bukan berarti berhenti kerja, tidak ya. Namanya manusia butuh juga yang namanya
makan. Tapi jangan sampai apa? Ya dia lupakan keutamaan atau awal atau tugas dia yang paling utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik konsepnya. Ya, konsepnya apa? Carilah dunia, jangan lupakan apa? Akhirat. Kebalik konsepnya. Tapi kejarlah akhirat. Mengejar akhirat. Kalau sekarang dibalik, ya kejarlah dunia, jangan lupakan akhiratnya. Enggak kebalik itu konsepnya. Konsep ya seorang muslim adalah akhirat, tapi jangan sampai juga lupakan bagian dari dunianya dia. Ya sekedarnya saja. Ya, emang semuanya nggak butuh duit, ya emang butuh duit, gimana lah? Ya. Dan jangan dipikir rezeki itu cuma harus kerja di perusahaan, enggak. Banyak orang yang bisa hidup dengan ya di luar bis. Mafhum? Ya ada yang jualan bubur sampai naik naik haji. Yang di mana tuh? Yang di Depok ada namanya bubur Pak Gentong, mungkin tahu tuh. Nah, itu dulu anaknya itu anak yang ngajar itu. Ya, jadi kalau main ke tempat dia, dikasih bubur, kasih somai, macem-macem lah sampai. Ya, tadinya jualan pakai ini dia, pakai gerobak. Ya, terus pakainya buburnya ini istimewa, buburnya organik, ya, berasnya organik. Akhirnya orang pada tertarik, ya, sampai punya outletnya banyak gitu. Ya, sampai dia pengen namanya apa nih yang bagus ya? Ya karena buburnya taruhnya di gentong, namanya jadinya bubur pakai gentong, nih disingkat jadi Pak Gentong. Ya, bukan bapaknya namanya Gentong. Tapi memang buburnya ditaruhnya di mana? Gentong liat itu, tanah liat. Ya, jadi bukan panci dia. Panci ini enggak, gentong. Padahal iya kayak gitu yang pakai tanah liat itu. Ya, gentong itu. Makanya disebut bubur Pak Gentong. Ya, tadinya bubur pakai gentong. Ya. Dan penasaran main ke Depok ya keluarnya Sawangan, namanya tol baru, nanti keluar Sawangan langsung ambil kiri. Nanti ada di sebelah kiri itu bubur Pak Gentong. Ya. Insyaallah. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.